Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita sekarang berada di tema 4. Kita sekarang masuk di subtema 1. Kemarin kita sudah sempat ada di pembelajaran 1. Kemarin saya putarkan video tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk itu Ustaz akan sedikit mereview, mengulang kembali materi yang kemarin disampaikan agar semakin jelas, karena materi ini agak banyak dan padat akan informasi. Jadi simak baik-baik ya. Silahkan diambil dulu bukunya, yang masih belum siap bukunya silahkan disiapkan dulu agar kalian bisa kalau ada materi yang seandainya ingin kalian lebih dalami dan di video Ustadz ternyata Ustadz terlalu cepat, videonya bisa kalian pause kan. Nah, jadi materinya bisa kalian baca di bukunya. Kemarin sistem peredaran darah pada manusia ada 3 bagian. Yang pertama jantung ya. Pertama jantung, kemudian ada pembuluh darah. Kemarin sudah juga dijelaskan dari video itu. Dan terakhir adalah paru-paru. Ada 3 bagian. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit melalui buku ini. Kalau kita ingat, di dalam jantung manusia itu terdapat 4 bagian ruang. Yang pertama, di sini ada dari bilik kanan. Ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada serambi kanan, ada serambi kiri. Masing-masing dari ruang di dalam paru-paru ini memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian tadi kan ada 3 ya, ada 3 bagian ya. Bukan di paru-paru, ada 3 bagian sistem peredaran darah manusia. Yang pertama jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada paru-paru ya. Ini jantung, yang bagian sini adalah jantung. Pembuluh darah itu yang ini ya, ini pembuluh darahnya. Nah, yang ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Kemudian paru-paru ada di sini. Nah, di sini paru-paru, ini ceritanya paru-paru ya. Ini ceritanya paru-paru. Pembuluh darah juga ini ceritanya pembuluh darah, sesimpel ini. Walaupun sebenarnya sangat rumit ya. Dalam tubuh kita sangat rumit bentuknya. Ini jantung. Saya ulang lagi, yang ini jantung, yang seperti tali yang warna merah dan biru ini adalah pembuluh darah, dan di atas ini yang ini adalah paru-paru. Sekarang kita lihat materinya. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir. Nah, bentar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2.
Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Perhatikan. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan di sini ya. Bilik kanan ada di ini bilik kanan. Yang ini bilik kanan ya. Jadi ada 4 bagian. Pertama ini bilik kanan. Maksud ulang, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Jadi lihat ya, yang ini bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Kita akan pelajari dulu sistem peredaran darah yang kecil. Ya kan? Sistem peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah kecil tadi seperti yang dijelaskan di bawah, itu adalah peredaran darah yang melalui ke paru-paru. Jadi kalau kita perhatikan kemarin di video, antara jantung dan paru-paru itu sangat dekat ya. Makanya disebut sistem peredaran darah kecil, karena dia hanya berputar dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke paru-paru. Kembali lagi ke paru-paru. Dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, seperti itu ya. Dan jarak antara jantung dan paru-paru kan dekat ya, sama-sama di dada sini ya. Nah, makanya disebut dengan sistem peredaran darah kecil. Darah dipompa dari bilik kanan. Blep. Darahnya dipompa, mengalir ke paru-paru. Nah, ke paru-paru ini terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di paru-paru dan yang ada di darah. Di paru-paru kan paru-paru menghirup oksigen ya. Nah, dengan menghirup oksigen itu, oksigen ini nantinya akan disampaikan ke seluruh tubuh. Cara menyampaikan ke seluruh tubuh itu ada yang ngangkut. Nah, yang ngangkut adalah darah. Jadi darahlah yang mengangkut oksigen yang kita hirup ini. Nah, itu nantinya akan sampai ke seluruh bagian tubuh kita. Yang membawanya adalah darah. Jadi darah sebagai kurirnya ya. Sebagai kurirnya. Darah adalah sebagai pembawa oksigen yang kita hirup di paru-paru dan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah, seperti itu. Nah, jadi setelah darah dipompa oleh bilik kiri, naik ke paru-paru, ini terjadi pertukaran darah yang dari paru-paru ini, yang dari bilik kanan ini membawa karbon dioksida. Nah, ditukarlah karbon dioksida tadi dengan oksigen. Ya. Nah, dalam paru-paru kita lihat, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Jadi di sini darahnya mengandung karbon dioksida, ditukar dengan karbon dioksidanya ditukar dengan oksigen, dibawa juga oleh darah. Dipompa kembali ke serambi kiri. Sekarang yang berwarna merah ini adalah darah yang mengandung banyak oksigen. Sedangkan yang berwarna biru adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Sampai ke paru-paru. Sampai ke paru-paru lagi, sampai ke jantung bagian serambi kiri. Di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri. Nah, di sini terjadilah proses sistem peredaran darah besar. Apa itu sistem peredaran darah besar? Kita lihat dulu. Tadi sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah besar, kita review lagi. Jadi yang peredaran darah kecil tadi dari bilik kanan itu menuju ke paru-paru, kemudian sampainya di serambi kiri. Dari bilik kanan menuju ke paru-paru, tiba di serambi kiri. Dari bilik kanan ke paru-paru, ke serambi kiri. Ini kayak Dora ya. Bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Oke. Kita lanjutkan ke sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, yang merah tadi kan Ustaz jelaskan oksigen ya. Sistem peredaran darah besar ini adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Kenapa? Jadi dia banyak mengandung oksigen. Yalah, karena dia baru sampai di paru-paru. Di paru-paru tadi dia ngambil oksigen, dia ngangkut penumpang. Penumpangnya adalah oksigen. Nah, dia ngangkut oksigen dibawa ke seluruh tubuh. Oke, kita baca dulu. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Nih kuncinya, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kenapa enggak paru-paru? Karena paru-paru sudah masuk di sistem peredaran darah kecil.
melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh sampai lagi di serambi kanan. Kita ulang, dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ini nama jalannya ya, arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, kemudian sampailah di seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh dikembalikan melalui namanya pembuluh darahnya pena, kemudian sampai lagi ke serambi kiri. Kita lihat. Pusat ulang. Peredaran darah kecil dari bilik kanan ke paru-paru ke serambi kiri. Sekarang peredaran darah besar. Ini yang sudah sampai di serambi kiri tadi, darahnya ngalir lewat sini loh. Sudah sampai di serambi kiri ya. Darahnya turun ke sini, plep, berpindah ke bilik kiri. Dari serambi kiri ini, di sini ya, posisinya di sini. Serambi kiri. Ada katupnya di sini ya, kemudian berpindah ke bilik kiri melalui katup ini, plep, berpindah ke bilik kiri. Dari bilik kiri ini darah dipompa ke ke seluruh tubuh ini. Gambarnya ada di sini. Nah, ya ampun, sebentar, hilang deh. Nah ini. Dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh ini sampai ke kaki, sampai ke kanan, ke tangan kanan, ke tangan kiri, sampai ke kepala. Ini adalah jalur darah yang disampaikan oleh pembuluh darahnya ya, pembuluh darah. Ini adalah jalur yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh seperti ini. Namun di atas tadi ini diringkas aja, disingkat aja biar mudah dipahami. Nah, jadi seperti ini. Yang ini digambarkan ke seluruh tubuh, ada yang sampai ke kepala, ada yang sampai ke tangan, ada yang sampai ke kaki, kecuali paru-paru. Cuman itu yang enggak masuk. Yang pembuluh darah, peredaran pembuluh darah besar. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Tujuannya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen ke seluruh tubuh. Jadi oksigen yang kita hirup ini itu itu nantinya akan sampai ke seluruh tubuh kita. Kemudian darah tadi yang sudah sampai di oksigen yang sudah dihirup, yang sudah disampaikan ke seluruh tubuh, nanti di seluruh tubuh itu juga akan ditukar. Nah, yang sudah digunakan, oksigen yang sudah digunakan akan berubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksidanya udah nggak kepake kan setelah digunakan oleh tubuh. Karbon dioksidanya diantarkan lagi dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan. Nah, berarti yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah yang darahnya banyak mengandung karbon dioksida ya. Yang merah adalah yang banyak mengandung oksigen, yang biru banyak mengandung karbon dioksida. Dari sini tadi darahnya banyak mengandung karbon dioksida dipompa ke serambi kiri. Dari serambi kiri sampai di serambi kiri, ini adalah proses peredaran darah besar, sistem peredaran darah besar. Terulang, dari bilik kiri, bukan tadi serambi kanan ya, maaf salah tadi, serambi kanan. Dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh sampai ke serambi kanan. Bilik kiri, seluruh tubuh, ini seluruh tubuh, serambi kanan. Bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Itu adalah sistem peredaran darah besar. Sedangkan sistem peredaran darah kecil adalah dari bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Seluruh tubuhnya, sistem peredaran darah besarnya, bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Dari bilik kiri ke seluruh tubuh, serambi kanan. Itu adalah sistem peredaran darah besar. Bilik kiri,
seluruh tubuh serambi kanan, sistem peredaran darah besar. Bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Nah, sistem peredaran darah kecil. Jadi tidak bisa dilepaskan kerja 3 organ yang ada pada tubuh kita ini ya. Pertama jantung tadi, kemudian ada pembuluh darah, dan yang terakhir adalah paru-paru. Ini nggak bisa dipisahkan. Dia bekerja secara bersamaan. Nah, ini kan kalau kita lihat di gambar sini, posisi jantung dengan paru-paru itu sangat dekat, sehingga namanya juga sistem peredaran darah kecil, karena dia beredarnya dari jantung ke paru-paru, jantung ke paru-paru, jantung ke paru-paru, di sekitaran sini aja ya, seperti itu. Ustadz harap semoga yang Ustadz sampaikan tadi bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit ke pembelajaran 2. Ustadz masuk ke pembelajaran 2. Ini ada tangga nada, kalian sudah pernah mempelajarinya, diingat-ingat lagi. Ada tangga nada mayor, tangga nada minor. Materinya sama seperti yang kemarin. Kemudian ada sekarang kita akan bahas tentang pantun. Kita baca dulu deh. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Nah, ini adalah contoh pantun ya. Ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu telah masih ingat pantun buat Siti? Kamu tentu masih ingat, bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu ya. Bentuk puisi Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris bersajak AB-AB. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Sini. Pertama, ciri pantun. Ciri pantun yang pertama adalah bersajak AB-AB. AB-AB ya. Tapi kalau kita lihat contohnya tadi, apa sih maksudnya AB-AB? Nah, kalau di baris yang pertama ini ujungnya A, maka di baris yang ketiga ujungnya A. Kalau yang di baris kedua B, maka ujungnya juga harus B. Tapi ini kok beda Ustadz? Iya, ini beda. Maksudnya AB-AB itu agar kalau di baris A itu sama dengan yang ketiga, baris yang pertama, baris yang ketiga, baris yang kedua itu sama dengan baris yang keempat. Contohnya ini I, maka baris yang pertama I, maka baris yang ketiga juga I. Kalau baris yang keduanya A, maka baris yang keempatnya A. Kalau baris yang di pertama itu M misalnya, maka di baris ketiga M. Kalau di baris yang keduanya Y, maka baris yang keempatnya juga harus Y. Seperti itu ya. Maksudnya dari AB-AB itu seperti itu. Satu bait terdiri atas 4 baris. Satu bait itu ya ini. Satu bait pantun terdiri atas 4 baris. 1, 2, 3, 4. Oke. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi boleh 8, boleh sampai 12 suku kata. Kurang juga kayaknya nggak apa-apa kok. Kemudian kita lanjutkan, pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Apa itu sampiran? Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Baris ke-1 dan baris kedua itu disebut sampiran. Baris ke-1 dan kedua ini, 1, baris 1, baris 2. Ini disebut sampiran. Ini sampiran ya. Baris 1 dan baris kedua disebut sampiran. Kemudian baris ketiga dan baris keempatnya disebut isi. Nah, biasanya ini ya inti dari pantun itu ya ini. Tapi kalau bagian 3 dan 4-nya aja yang dibacakan juga tidak bisa disebut pantun ya. Jadi harus mereka saling berkaitan.
tapi ini cuman materinya aja. Ustadz yakin kalian ngerti kalau dibacakan pantun maka kalian akan tahu kalau itu adalah pantun, karena biasanya keunikannya itu terdengar atau bisa dinikmati seperti itu ya kalau orang membacakan pantun. Nih, kemudian ada beberapa contoh pantun. Ada pantun anak. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Pantun anak-anak berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Pantun muda biasanya berisi tentang perkembangan. Sedangkan pantun tua biasanya berisi tentang nasihat. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini adalah contoh pantun kanak-kanak. Kemudian ada pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Hahaha. Ini pantun muda. Ya, materinya agak ini ya. Sudah apa sih ini? Roman. Nah, ini sudah materinya ke percintaan atau romance. Kemudian ada pantun tua. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajin belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, ini pantun tua biasanya menuju ke arah nasihat. Oke, mungkin sampai sini dulu materi yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini bisa dipahami, bisa bermanfaat dan berguna ilmunya. Ustadz akhiri, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.